سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين واجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Hadirin rahimakumullah, masih surat Qasas, itu menjelaskan tentang Nabiullah Kalimullah Musa alaihi salam. Ayat terakhir menjelaskan tentang bagaimana Allah ngasih mukjizat kepada Nabi Musa berupa 2 mukjizat, yaitu pertama tongkat bisa jadi ular, kedua tangan. Dan itu disuruh oleh Allah dengan 2 bekal itu untuk mendatangi Raja Fir'aun dan mengajak untuk supaya Raja Fir'aun dan malaknya bawahannya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian itu waktu itu di Gunung Sinai, Gunung Sinai. Nah, akhirnya berangkatlah. Falamma ja'a Musa bi ayatina bayyinat, sampai Nabi Musa ke Fir'aun dengan membawa ayat-ayat Allah yang jelas, yang berupa tadi, berupa aso dan tangan yang jadi bercahaya, dan itu dibuktikan di ayat-ayat di surat Toha, terutama di surat Toha dijelaskan apa bukti kamu itu seorang rasul. Lempar tongkat ke hadapan Fir'aun, jadilah ular yang begitu besarnya. Terus apa? Mengeluarkan tangannya sampai bercahaya yang menyilaukan. Apa jawabannya? Qalu ma hadza illa sihrun muftara. Waktu didatangkan, dihadapkan kepada Fir'aun, suatu dia ingin membuktikan tentang kerasulan Nabi Musa, dibuktikan dengan 2 ayat tersebut, dan itu ayatun ayat bayinat. Tapi apa jawabannya? Ma hadza illa sihrun muftara. Tidak lain, ini adalah sihir yang dibuat-buat dari diri Nabi Musa, bukanlah wahyu, bukan pembuktian tentang kerasulan beliau. Amma sami'na bihadza fi abaina awalin, dan saya tidak mendengar yang model seperti ini tuh di bapak-bapak kami yang terdahulu. Dan mereka bohong sebenarnya, mengatakan seperti itu bohong. Sebab sebelum mereka itu apa? Tidak ada utusan, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Musa itu utusnya itu sehabis Nabi Yusuf, cuma waktunya itu waktu yang lama. Waktu yang lama itu sampai mengatakan udah Allah tidak bakalan mengutus lagi seorang rasul sehabis mengangkatnya Nabi Yusuf. Tapi kenyataannya Allah mengutus seorang utusan, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kata-kata mereka wa masamina bihadza fi abal awalin adalah hanya kebohongan belaka dari mereka. Dan nanti alasannya kenapa sampai seperti itu. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indi. Akhirnya waktu dianggap sebagai sihir oleh Fir'aun dan lainnya, maka Nabi Musa menjawab rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indi, bahwa Allah Tuhanku lebih mengetahui dimanja dengan seseorang yang dia datang dengan membawa petunjuk dari sisinya, yaitu dari sisi Allah. Waman takunu lahu akibatud dar, dan Allah pun tahu siapa yang dia akan dapatkan berupa akibatud dar. Akibatud dar di sini adalah kebaikan di akhirat, yaitu masuk surga. Allah tahu tentang siapa yang dia datang dengan membawa kebenaran, dan Allah pun sudah tahu siapa yang nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke
surga. Ayat akibah al-mahmudah fi dar akhirat. Innahu la yaflahul dzalimun. Maka sesungguhnya tidak bakalan bahagia orang yang melakukan kezaliman. Di sini kezaliman adalah ayil kafirun, orang-orang kafir. Wa qala fir'aun ya ayyuhal malu ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Waqidni ya man alatin. Nah, habis dijawab. Ini kan dialog Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Dan Fir'aun waktu itu posisinya ada di singgasananya. Singgasananya itu orang namanya dialog seperti itu tuh, Pak. Lagi di singgasananya Nabi Musa ada di hadapannya, di sampingnya itu Nabi Harun. Dan Fir'aun itu di samping-sampingnya, di belakangnya itu para bawahannya semua, yaitu Haman, terus siapa lagi? Bawahan Nabi Musa itu. Nah, wa inni ladunuhu minal pokoknya Nabi Musa terus Fir'aun sehabis dijawab oleh Nabi Musa seperti itu ngomong sama Haman. Ngomong sama Haman aja. Pokoknya ya Haman alatin, saya meyakini tidak ada Tuhan selainku. Ma'alim tu lakum min ilahin ghairu. Min illama lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui untuk kalian min ilahin ghairi dari Tuhan selainku. Wahai Haman, buatkan dari tanah bangunan yang tinggi menjulang. Waj'alli surha la'alli attali'u ila ilahi Musa. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Nanti saya pengen melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, dan saya menduga dia itu adalah termasuk orang-orang pendusta. Wastakbar, dan dia sombong, yaitu Raja Fir'aun wa junuduh, dan juga bala tentaranya fil ard bighairi haq. Sombongannya itu tanpa kebenaran, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak dikembalikan ke Allah, tidak bakal dikembalikan ke Allah. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Wa akhadna, akhirnya cepatnya cerita dipersingkat di sini, fa akhadna wa junuduh fa nabadna fil yam. Saya siksa mereka dan Raja Fir'aun dan tentaranya saya lempar dia di lautan. Akhirnya mereka semuanya tenggelam. Maka fandur kaifa kana akibatul zalimin, maka lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Wajalnahum aimat yad'una ilan nar, dan saya jadikan mereka itu jadi pemimpin-pemimpin orang yang mengajak ke neraka. Raja Fir'aun itu yad'una ilan nar wa yaumil qiyamati la yansurun, dan nanti mereka di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa menolak mereka suatu mereka digiring ke neraka. Wa ba'nau fi haditunya laknah, dan juga saya ikutkan kepada mereka di dunia inilah laknah. Raja Fir'aun itu ya selalu dilaknat di dunia. Wa yaumil qiyamati hum minal maqbu minal maqbutin. Nanti di hari kiamat mereka orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Walakat Athena udah selesai tentang Raja Fir'aun, udah tenggelam lah Raja Fir'aunnya. Lalu walakat Athena Musa kitab. Sehabis Raja Fir'aun dan balanya tenggelam, Nabi Musa kaum-kaumnya minta pingin buku pedoman hidup. Akhirnya dibelikan oleh Allah kitab Taurat mimba ahlaknal qurunal ula, dan kitab Taurat itu sehabis dihancurkan generasi pertama, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Tsamud, dan lain-lainnya. Dan kitab Taurat itu kriterianya basairul linnas, itu jadi nur, nurul qalbi, jadi cahaya, jadi anwaron lil qulub, jadi cahaya hati. Itu kitab Taurat. Dan kitab Taurat itu ya kitab Quran itu persis sebagai kitab sebagaimana kitab Taurat itu jadi hudan, jadi rahmat. Hudan minad dhalal liman amila biha wa rahmat liman amana bi. Allahum yatadakkarun. Mudah-mudahan mereka yattaidun, mengambil pelajaran
Nah, minal mawaid yang ada dalam kitab Taurat tersebut. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadaina ila Musa. Wahai kekasihku, engkau itu tidak ada di sisi gharbi. Nabi Musa sewaktu beliau munajat. Waktu munajat di gunung Tursina Gharbi. Musa hina munajat id qadaina ila Musa al-amra bi risalah. Waktu pengangkatan pengangkatan Allah terhadap Nabi Musa, engkau tidak ada di sana. Wa kunta minasyahidin, dan engkau pun tidak menyaksikan. Lah dari sini juga orang yang hadir dalam TKP kadang-kadang dia tidak bisa kadang-kadang dia tidak menyaksikan. Makanya di sini dikuatkan wa kunta minasyahidin. Jadi apalagi ini masalah risalah. Jadi walaupun Nabi Musa itu waktu itu bersama keluarga, tetap apa yang terjadi dengan Nabi Musa itu istrinya, anaknya, khodim-khodimnya tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Nabi waktu turun wahyu, walaupun beliau lagi dikelilingi oleh para sahabat tidak tahu apa yang terjadi kepada Nabi, walaupun mereka hadir, apalagi tidak hadir, ya tidak bakalan bisa menyaksikan. Walakinna ansya'na qurunan fatola alaihimul umur. Tetapi kami Allah itu menumbuhkan atau memunculkan umat-umat sehabis Nabi Musa, maka ya fatola maka panjanglah bagi mereka umur itu masa antara Nabi kita dan Nabi Musa itu sangat panjang sekali. Dan waktu Nabi Musa dapat risalah, diangkat dan kamu tidak menyaksikan, apalagi jauh sekali antara engkau dan Nabi Musa, maka apa yang engkau beritakan kepada orang kafir Quraisy itu ya bukan buatan dari Nabi, tapi benar-benar wahyu dari Allah. Sebab alasan seperti itu. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan tatlu alim ayatin, dan engkau pun tidak datang kepada ahli Madyan. Kamu belajar di sana bagaimana kisah ahli Madyan, lalu dibawa oleh Nabi ke kota Mekah menceritakan. Tidak, Nabi tidak seperti itu. Walakinna kunna mursalin, tetapi kami itu mengutus engkau dan menghabarkan tentang ceritanya ahli Madyan, dan itu semata-mata wahyu, sebab engkau belum pernah melewati sana. Wa ma kunta bijanibi tur, dan engkau pun tidak ada di sisi tur khina nadaina, waktu saya seru Nabi Musa untuk mengambil kitab. Jadi diangkatnya Nabi Musa yaitu di gunung Tursina. Sehabis Raja Firaun dilenyapkan, Nabi Musa mendapatkan kitab juga di gunung Tursina, mendapatkan kitab Taurat itu. Walakin rahmatan min rabbik litundira qauman ma min nadiri min qablik la'allahum yatadakkarun. Tapi saya mengutus engkau semata-mata rahmat dari Tuhan engkau, supaya engkau memberi peringatan kepada kaum ma'atahu min nadir, yang datang kepada mereka berupa sang memberi peringatan sebelum engkau wahum ahli mak, maka Allahum, mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi intinya pada malam ini poinnya pertama tentang menceritakan dialog Nabi Musa dan Raja Fir'aun sehabis beliau dikasih mukjizat 2 ayat bayinat itu. Terus dalam dialog tersebut Nabi Musa pengen membunuh Tuhannya, Raja Fir'aun pengen membunuh Tuhannya Nabi Musa dengan upaya rekayasa Haman yang jadi arsitekturnya supaya membuat bangunan yang tinggi, dan sebelumnya tidak pernah ada bangunan yang tinggi seperti itu zamannya Fir'aun itu, karena untuk mengkelabuhi bahwa saya telah membunuh Tuhannya Nabi Musa. Dan orang-orang sebelah untuk ayat ini itu orang-orang sebelah itu yang jadi itunya itu meyakini Tuhan itu ada di atas itu dari ayat ini. Buktinya katanya bahwa Tuhan itu ada di atas langit. Buktinya Fir'aun mengatakan apa? Ya Haman,
Ya Haman fa'aukid li alatin kaha. Ya Haman alatin faj'al li sorha la'alli attali'u ila ilahi Musa. Ilahi Musa ya, nanti kamu buatkan sorh, yaitu bangunan yang tinggi menjulang. Nanti saya ingin melihat ilahi Musa, pada Tuhannya Nabi Musa. Dan ini Allah, kata mereka itu bukti bahwa Allah itu ada di atas langit. Kalau Allah tidak ada di atas langit, tidak bakalan, katanya. Fir'aun itu mengatakan seperti itu. Kata seperti itu kan aneh ya. Itu bisa, kata orang sebelah itu jadi dalil Allah itu ada di atas. Dalam cerita Nabi Musa dan Raja Fir'aun, Raja Fir'aun itu menyuruh Haman untuk membuat bangunan supaya dia bisa melihat Tuhannya Nabi Musa, dan dia akan dipanah Nabi Musa itu. Nah akhirnya kan dalam ceritanya kan oleh malaikat Jibril dipoletin darah tuh, saya itu telah membunuh Tuhannya Musa, begini telah berlumuran darah. Orang sebelah itu dijadikan ini dalil bahwa Allah itu ada di atas langit. Nanti kita jawabannya gimana tuh? Ya, padahal sih dalam konteks ini orang sebelah juga ya bertengkar itu. Satu menjadikan dalil, satunya masa kita ngikut sama Fir'aun, katanya. Masih ikut ada. Sebab mereka sesuai dengan pemahamannya mereka sendiri, tidak ada patokan. Nah, yang kita itu kan untuk diambil pelajaran untuk kita saat ini. Terus kedua, tentang kenapa akan tragis Raja Fir'aun. Tragisnya itu bukan cuma di akhiratnya saja, tapi juga di dunia. Sebab apa? Dia dijadikan oleh Allah jadi a'immah yad'una ilan nar. Terus diikuti fi hadhihi dunya lana. Dosa yang sangat parah yang disebutkan di sini adalah istikbar, kesombongan. Wastakbara huwa wa junuduh fil. Nah, makanya ulama termasuk tentang karakter kesombongan itu, waduh, seringkali ditukannya kepada iblis. Istakbar, aba wastakbar. Kenapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam? Aba wastakbar, enggan dan takabur. Kenapa Nabi Fir'aun tidak iman kepada Nabi Musa walaupun dengan ayat bayinah, membawa ayat yang sangat nyata sekali, sulit, tidak bakalan mampu untuk dikalahkan. Sebab apa? Istakbar, sama itu modelnya itu karena kesombongan. Maka hadisnya selama di hatinya ada kesombongan, tidak bakalan masuk walaupun miskola darroh. Tapi yang namanya kesombongan itu ya seperti itu. Pernah ada sahabat, seseorang yang di hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar darah tidak bakalan masuk surga. Akhirnya sahabat tanya, Nabi, saya ini kalau kemana-mana pengen naik mobil bagus, kalau sekarang pakaiannya bagus, sendalnya bagus, serba bagus, gimana itu? Saya kalau gitu sombong saya harus jalan terus. Oh tidak, yang namanya sombong itu adalah batarohak, dia menolak kebenaran. Itu sombong itu menolak kebenaran. Kedua, dia menganggap ada orang yang lebih tinggi, lebih rendah dibanding dirinya, itu kesombongan itu. Jadi selama hatinya tidak ada orang yang merasa lebih rendah daripada dirinya, udah nggak masalah. Kita pakai pakaian bagus, tapi selama itu ya bukan dengan itu, namanya bukan kesombongan. Dia ketika sombong itu tidak menerima kebenaran, dan juga menganggap orang lain siapapun itu lebih mulia daripada dirinya, walaupun dia pakaiannya bagus. Lah itu kan rada mending, sebab yang namanya kesombongan itu urusan hati. Tidak bisa kita mengukur kesombongan dengan rumah, dengan pakaian, dengan kendaraan, dengan harta. Tapi kesombongan itu adalah hati. Dan yang menghukumi dia sombong atau tidak ya hanya Allah. Maka
maka hancurnya apa Nabi Fir'aun dikatakan a'immah yad'una ilan nar. Fir'aun fi hadi dunya laknah wa yaumil qiyamah minal makbukin. Itu apa? Karena dosa yang disebutkan oleh Allah itu adalah dosa sombong. Dari sombong akhirnya tidak mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu dua lah nanti yang kita ikuti. Yang ketiga, tentang sehabis hancurnya Fir'aun, Allah ngasih panduan hidup kepada Nabi Musa berupa kitab. Dan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW itu justru dikasih kitab yang lebih hebat daripada kitab Taurat. Kitab Taurat saja udah jadi hudan, udah jadi rahmat. Apalagi kitab Al-Quran. Dan wa makunta bijanibil gharbi itu menjelaskan tentang kerasulan Nabi Agung kita Muhammad SAW di hadapan orang-orang kafir Mekah. Apa yang diceritakan Nabi kepada kafir Mekah tentang Nabi Musa secara mendetil, tentang Nabi Musa waktu itu diangkat jadi rasul, tentang Nabi Musa itu dapat kitab, tentang Nabi Musa itu posisinya tadinya di Madian, di Nabi Syu'aib. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu kejadian seperti itu, dan beliau kabarkan secara mendetail. Itu berarti pembuktian semata-mata apa yang didatangkan oleh Nabi itu adalah kebenaran, bukan ngarang-ngarangan beliau. Ya, enggak.